Hadirin rahimakumullah. Hari-hari ini yang terdengar, yang terlihat, yang terasa di mana-mana adalah kegelisahan, permasalahan di mana-mana. Padahal dilihat kemajuan dunia begitu memukau. Orang yang sempat melihat pemandangan 30 tahun yang lalu di depan matanya melihat zaman sekarang begitu menakjubkan. Peningkatan bentuk-bentuk kendaraan, kemajuan dalam arsitektur rumah-rumah yang makin megah dan mewah, pakaian-pakaian, kain-kain terbaru, jalan-jalan yang makin mulus, dan berbagai macam kemajuan-kemajuan dunia. Tapi di mana-mana orang mengeluh, di mana-mana orang merasakan penderitaan, merasakan kegelisahan. Kenapa hidup menjadi tidak menentu seperti ini? Sepasang suami istri dengan 5 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, hanya mereka berdua memelihara 8 orang anak sejak kecil, mulai dilahirkan, kemudian disusui, disekolahkan, sekolah lagi. Yang adiknya seperti itu juga, dilahirkan, disusui, dididik, disekolahkan, sampai akhirnya makin dewasa, bekerja, dinikahkan, satu demi satu dinikahkan, berkeluarga. Tapi anehnya, untuk memelihara 2 orang tuanya saja 8 orang ini tidak mampu. Padahal dulu orang tuanya hanya berdua sampai tua, memelihara 8 orang anak. Tapi tatkala orang tuanya sudah tua, ayah ibunya sudah tua, 8 orang saling menyodorkan, saya kan sudah sebulan khidmat di sini, siapa gantinya ini? Adik aja yang cepat ke sini. Oh, saya sibuk, saya nggak bisa sekarang. Yang itu saja, yang adik yang sana. Yang di sana ditelepon, oh saya juga tidak bisa, saya belum punya waktu. Sehingga saling lempar sana sini. 2 orang tua dalam keadaan menderita, tidak ada yang memperhatikan. Padahal dulu mereka susah payah, hanya berdua mengusahakan, merawat, membimbing 8 orang anaknya hingga dewasa. Seorang anak yatim, tatkala masih kecil, setiap orang membelainya, mengusap kepalanya, menyayanginya. Makin besar, makin mengerti. Apa yang terjadi? Ternyata dia baru sadar bahwa peninggalan ayahnya, tanah yang di sebelah sana, telah dirampas oleh pamannya. Rumah yang ditempati pamannya itu adalah haknya, yang dirampas oleh paman yang satunya. Ada toko peninggalan di tempat lain telah dikuasai oleh bibi yang lainnya lagi. Subhanallah, dengan keluarga sendiri pun seperti itu, mencelakakan, menguasai, menzalimi. Bahkan dalam kejadian yang mestinya orang punya perasaan untuk belas kasihan, 2 buah kereta api bertabrakan, orang berteriak-teriak minta tolong, maka orang berdatangan. Setelah selesai semua, penumpang yang luka dievakuasi, ditanya, bagaimana tadi? Ya emang banyak yang menolong, tapi sambil mengambil dompet saya, sambil memotong tas saya, sambil menarik kalung saya, dan masih banyak lagi yang dihabisi. Ini dalam kondisi orang perlu dikasihani, masih bisa orang berbuat zalim seperti itu. Bahkan manusia begitu zalimnya, begitu hilangnya rasa kemanusiaannya, begitu kerasnya hatinya, hanya untuk mengejar 1 buah anting-anting kecil yang nempel di telinga seorang wanita. Karena bila dipotong menghembuskan waktu, maka langsung dipotong telinganya, masukkan dalam tas, disembunyikan. Hadirin rahimakumullah. Maka memang sekarang wujudnya adalah wujud dunia, bentuknya bentuk manusia. Tapi lihat di mana-mana orang gelisah, orang merasa bermasalah, 24 jam masalah dan masalah isinya. Mau yang tinggal di desa, mau yang tinggal di kota, yang terpelajar, yang buta huruf, yang pegawai, yang karyawan, yang direktur, yang orang kaya, yang orang miskin, insinyur, dokter, guru, karyawan, semuanya merasa hidupnya susah, merasa sempit hidupnya, merasa tidak tenang kehidupannya, merasa tidak merasakan keamanan. 24 jam penderitaan batin yang dia rasakan, tidak tahu hidup apa ini. Memang bentuknya adalah bentuk dunia, bentuk penghuninya bentuk manusia, pakaian-pakaian manusia, bentuknya bentuk manusia. Akan tapi dalamnya adalah sifat-sifat hewan, sifat-sifat harimau,
sifat-sifat ular, sifat-sifat kalajengking tertanam begitu dalam diri mereka. Kenapa demikian? Karena manusia habis-habisan, mati-matian mengusahakan benda-benda dan dia tidak pikirkan untuk mengusahakan dirinya.